Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Fauzi dan para manajemen dari PT Matro Logistik. Seperti biasa kita dari tim NSI melakukan refreshment training kepada para supir ataupun connect agar para supir ataupun connect ini bisa memahami, mengetahui bahaya apa aja yang ada di dalam NSI, bahaya apa aja barang yang dibawa oleh NSI, serta bagaimana kita bisa mengurangi terjadinya kecelakaan. Rata-rata kecelakaan disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri. Seperti biasa, saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa di NSI ada beberapa peraturan penting yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, meskipun ini sudah kita sering sampaikan kepada bapak-bapak semuanya agar lebih diingatkan lagi dan ditekankan lagi. Yang pertama, dilarang merokok di seluruh area NSI. Yang kedua, dilarang membawa korek api di seluruh area NSI, baik kondisi hidup ataupun mati. Selanjutnya, dilarang keras membawa handphone di seluruh area operasi pabrik. Jika sampai ketahuan, yang konsekuensinya akan kita keluarkan dari wilayah NSI. Sesuai di sini, kalau karyawan NSI yang melanggar golden rule tersebut akan kita pecat langsung hari itu juga. Kalau untuk tamu kontraktor akan dikeluarkan dari wilayah NSI dan tidak boleh masuk ke dalam area NSI selamanya. Dan selanjutnya, jika tamu kontraktor ataupun transporter yang melanggar mengenai penggunaan APD, ID card-nya akan dibolongin. Kebetulan tetangga sebelah ada yang kena, langsung diambil ID card-nya. Jadi kejadiannya di bulan Mei kemarin, mereka tidak menggunakan APD-nya secara baik dan benar. Jadi saya harap tolong selama berada di NSI, penggunaan APD-nya harus digunakan dengan baik. Dan itu masuk sebagai kategori penilaian kami terhadap kinerja dari masing-masing para transporter itu sendiri. Selanjutnya, untuk tanda pengenal, jadi mohon untuk tanda pengenalnya jangan dirubah bentuk dan jangan dipindah tangankan, karena kita kejadian juga di tetangga sebelah juga menggunakan ID card dari milik temannya, kita temukan dan langsung kita berikan teguran keras. Meskipun itu sepele, hanya sebuah tanda pengenal, tapi itu sangat penting sekali apabila berada di dalam wilayah area PT NSI. Dan masing-masing tanda pengenal itu ada masing-masing untuk areanya sesuai dengan warna dari tanda pengenal tersebut. Nah, untuk selama ini bapak-bapak, tanda pengenalnya berwarna hijau. Jika nanti bapak-bapak melakukan aktivitas di warna kuning di posisi yang area plan 3AA ataupun plan 2AA, yang sebelah kiri 3AA, yang sebelah kanan ini ada plan 2A. Biasanya untuk di plan 2A kalau membawa kontainer panjang ya, kalau untuk membawa yang impor itu nanti akan diberikan ID card untuk sementara. Kadang saya temuin juga posisinya ID card-nya masih hijau. Sebenarnya itu tidak boleh karena itu melanggar aturan. Itu harusnya dari tim yang melakukan pembongkaran melakukan koordinasi dengan security untuk ID card-nya diubah menjadi warna kuning. Dan selanjutnya, untuk ada garis merah yang di bawah itu, garis merah untuk yang posisi di atas warna hijau tempat parkir, jika sudah melewati garis merah, silakan harus sudah menggunakan seluruh peralatan keselamatannya. Jangan sampai tidak menggunakan peralatan keselamatannya. Ya syukur-syukur kalau ketemu saya sih masih saya ingetin sekali, 2 kali gitu. Jangan ikut-ikutan dengan yang lainnya. Nah, kecil apapun, tolong ikutin aturan yang ada di NSI. Dan selama berada di NSI, bapak-bapak semuanya menjadi tanggung jawab kami. Kalau ada masalah kesehatan ataupun masalah kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan selama berada di NSI, silakan info ke kami. Nanti akan kita berikan pertolongan pertama. Itu demi keselamatan bapak-bapak semuanya. Selanjutnya, di NSI ada 2 area evakuasi. Yang pertama yaitu di dalam NSI ada 2, yaitu di dekat masjid, di dekat timbangan itu area tempat evakuasi. Yang kedua yaitu di area dekat kontraktor, itu khusus untuk kontraktor. Selanjutnya,
seberapa dekat bapak-bapak bekerja dengan posisi keselamatan kerja? Kita pada saat melakukan aktivitas harus selalu memikirkan keselamatan kerja. Apakah nanti akan kita melakukan aktivitas itu aman buat bapak, aman buat diri kita sendiri, aman buat orang lain, dan aman buat barang yang kita bawa. Sama supir juga gitu, supir dalam membawa kendaraan, apakah nanti ini aman dengan diri saya juga saya membawa kendaraan, aman buat kenek yang ada di sebelah saya, dan aman dengan barang yang kita bawa. 3 poin penting ini harus dipikirkan, jangan sampai kita melakukan aktivitas tidak memikirkan posisi keselamatan. Ini adalah beberapa contoh kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari manusia itu sendiri. Dan yang terakhir terjadi ini di daerah Ungaran di tahun 2025 kemarin, bulan Januari, kejadian ada kecelakaan membawa bahan kimia hidrogen peroksida. Ini sangat rentan sekali jika terkena air, apalagi terkena kondisi udara secara langsung. Dan selanjutnya ada lagi di daerah Cipali kejadian kecelakaan juga membawa bahan kimia untuk ke posisi pabrik sepatu sebagai pembersihnya, terjadi kecelakaan kerja. Dari semua kejadian kecelakaan kerja ini bisa kita lihat bahwa kecelakaan kerja dalam membawa kendaraan rata-rata disebabkan oleh masalah manusia. Yang pertama yaitu dari adanya melaju sesuai dengan batas aman. Kalau kontainer ataupun trailer melaju dengan di jalan raya di tol, kecepatan maksimal yaitu sekitar berapa? 60, oke, benar sekali. Jadi jangan sampai melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan. Kalau sampai melebihi kecepatan yang ditentukan sampai terjadi kecelakaan kerja, itu termasuk dari kategori dari human error, kesalahan dari manusia itu sendiri, bukan dari kendaraannya. Beda lagi kalau kendaraannya sudah melaju kencang tidak bisa direm, itu beda lagi. Nanti akan ada investigasi masalah-masalah yang ditimbulkan. Selanjutnya, kecelakaan kerja terjadi karena faktor kelalaian manusia itu 95%. Yang 33% itu tadi melebihi kecepatan maksimum. 93,5% masalah manusianya. Dan yang 96% kecelakaan terjadi saat kondisi cuaca cerah, bukan kondisi jalan licin ataupun yang lainnya. Dan 42% kecelakaan terjadi di jalan utama. Jadi harus bisa kita pastikan, dan di selama tahun 2024 itu sudah menelan korban sebanyak 206.833 itu yang meninggal untuk di kecelakaan transportasi. Makanya yang melibatkan kendaraan besar itu udah sekitar 118.452, dan di bawahnya sebanyak 17.000 itu kendaraan panjang, 17.000 kecelakaan. Di trailer ini yang Bapak bawa ini sudah sebanyak 17.000 ini sepanjang tahun 2020. Jadi harus kita pastikan lagi kondisi Bapak-bapak sebelum melakukan aktivitas, pastikan apakah itu aman buat diri kita, buat aman buat kenek ataupun orang di samping kita, atau buat barang yang kita bawa. Selanjutnya, rata-rata sebanyak 3 orang meninggal per jamnya pada saat terjadinya kecelakaan kerja ataupun kecelakaan di jalan raya. 61% itu faktor dari manusia, seperti saya bilang tadi, sudah sangat tinggi sekali. 9% adalah faktor kendaraannya, dan 30% yaitu dari sarana dan prasarana serta lingkungan. Di sini kita simpulkan faktor dari manusia yaitu faktor utama yang menyebabkan terjadinya masalah dimanapun itu, baik itu di jalan raya, baik itu orang yang kerja di pabrik, semuanya faktor dari manusia yang selalu menganggap hal yang sepele. Mungkin di
refresh training sebelumnya saya pernah mengatakan di Indonesia ada kecelakaan kerja, orangnya hanya naik di ketinggian sebatas meja ini yaitu sekitar 90 cm. Akhirnya dia jatuh karena tidak ada komunikasi dengan rekan kerjanya, menyebabkan tulang kering di bawah tempurung lututnya pecah. Itu hanya kecil sekali kan, apa enggak tinggi, pendek, hanya sekitar 90 sampai 100 cm. Tapi jika tidak melakukan komunikasi dengan rekan sekerjanya, pasti akan timbul masalah. Sama halnya di sini seperti tim mekanik pada saat melakukan aktivitas tidak bekerjasama dengan supir, langsung coba start aja. Supirnya tidak komunikasi dengan tidak komunikasi dengan mekanik, ternyata ada mekanik yang masih melakukan aktivitas. Ataupun pada saat melakukan penutupan kontainer, supir sama mekanik tidak melakukan komunikasi. Di NSI juga sama, pernah kejadian. Supirnya udah ada di dalam mobil, orang NSI-nya masih di atas, masih melakukan pelepasan dari pipa yang tersambung, hose yang tersambung di isogen. Pernah terjadi seperti itu. Untung orangnya tidak sampai jatuh. Itu juga bermasalah. Selanjutnya, kesalahan manusia adalah suatu penyimpangan yang dilakukan oleh manusia terhadap prosedur kerja, instruksi kerja yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Kalau emang posisi bapak-bapak ada prosedur kerjanya, di setiap perusahaannya ada prosedur kerjanya, pasti di materi ada prosedur kerjanya. Saya ulangi lagi, kesalahan manusia yaitu suatu penyimpangan yang dilakukan oleh manusia dari prosedur ataupun instruksi kerja yang sudah ada. Misalnya, kita anggap contoh gampang aja lah. Ketika kita mau melakukan pengencangan nut ataupun mur dari ban, harusnya kondisinya harus posisi silang kalau pengencangannya. Tapi kita tidak melakukan pengencangan secara silang. Baut ada posisinya berapa? 8 ya? 8 atau 10 ya? 8 ya? Ketika posisinya melakukan pengencangan baut, aturannya itu hanya harus posisi, misalnya yang bawah dulu, satunya silang dulu, dan habis kiri, ke bawah dulu. Tapi kalau bapak-bapak tidak melakukan aturan tersebut, langsung main kencangkan aja, baut ke-8-nya ini tidak akan ada keseimbangan dari pengencangan itu sendiri, yang menyebabkan nanti bisa terjadinya rodanya lepas ataupun yang lainnya. Semua pasti ada prosedurnya setiap kita melakukan aktivitas. Sama halnya kita pada saat menyalakan kendaraan, kita tidak bisa langsung melakukan starter. Pasti ada proses kontak pertama dulu sampai posisi oli, di situ indikasinya menyala, ada sirkulasi, setelah selesai baru kita akan start. Kalau tidak kita lakukan seperti itu, pasti ada problem pada sisi mekanisme di dalam mobil itu sendiri. Sama, kalau kita melakukan sesuai prosedurnya, berarti kita melakukan kesalahan itu sendiri. Dan efeknya yang ditimbulkan bisa terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Pekerjaan kita akan tertunda, timbul masalah pada diri kita sendiri, adanya kecelakaan. Dan bagaimana kita akan melakukan hal tersebut supaya tidak melakukan, dan kenapa manusia bisa membuat kesalahan? Yang itu pertama, kurangnya skill ataupun kemampuan dari bapak-bapak. Makanya di sini dari tim NSI melakukan informasi. Ini loh bahayanya barang di NSI yang harus Bapak perhatikan. Ini loh aturan-aturan yang ada di NSI, prosedur kerja yang ada di NSI. Jadi itu harus diperhatikan. Selanjutnya karakter manusia itu sulit untuk diubah. Ya mau aku ngomong ibaratnya kolot ya Pak ya. Bebal ya kalau diomongin. Kalau diomongin keras kepala, istilahnya seperti itu. Dablek lah. Emang itu sebabnya menjadi karakter manusia emang Pak. Nggak bisa dirubah emang.
Tapi dengan kita memberikan informasi seperti ini, kita harap ada perubahan secara sedikit demi sedikit, meskipun tidak berubah secara total. Batu yang keras, jika terkena tetesan air secara terus-menerus, pasti akan ada timbul lubang ataupun menjadi berubah bentuk. Sama, sekeras apapun pikiran manusia ataupun hati manusia, jika kita berikan pendekatan secara menyeluruh, kita bisa mengurangi ataupun merubah kondisi yang bersangkutan agar bisa ngikutin aturan-aturan yang sudah tersedia. Selanjutnya, faktor mental, kelelahan, pengennya narik terus biar uang jalannya tebel, dompetnya tebel, tapi tidak memikirkan kondisi kesehatan. Selanjutnya, emosional yang tidak stabil, istri sakit, anak sakit, ya, kondisi psikis yang tidak stabil, istrinya sakit ataupun kondisi skincare istrinya udah habis. Jadi dari kesemuanya ini adalah gimana manusia langsung bisa membuat kesalahan, baik itu antara sengaja maupun secara tidak sengaja, dan di mana kondisi kesehatan secara fisik dan mental dibagi menjadi 5 kesadarannya. Yang pertama, kondisi tidak sadar ataupun tidur. Yang kedua yaitu kondisinya udah ngantuk, sedikit sadar, lelah. Kondisinya udah lelah, tetap maksa tidur akhirnya. Selanjutnya yang kedua, kondisi normal, di mana kita melakukan aktivitas secara normal. Ini kondisi yang bagus, sebenarnya biasa aja lah. Dan yang nomor 3, di mana kondisi kita melakukan aktivitas yang secara baik, menimbulkan hal yang positif. Ketika kita melakukan aktivitas yang positif, kita memberikan input yang baik dengan kondisi aktivitas kerja kita. Dan yang terakhir nomor 4, yaitu di mana kondisi kita terlalu tegang yang menyebabkan kondisi kita bisa timbulnya terjadi kecelakaan. Selanjutnya, apakah tindakan tidak aman itu? Tindakan tidak aman klasifikasinya dilakukan apabila kita secara sadar dan tidak sadar. Jika kita lakukan tidak sadar, itu berarti nggak sengaja. Misalnya di tempat gantungan kunci untuk posisi unit semuanya, langsung ambil aja, padahal itu dari unit yang lainnya, bukan unit yang dituju. Itu termasuk kondisi yang tidak sengaja, salah ambil. Itu kondisi yang tidak sengaja, di mana posisi kesadarannya masih belum sepenuhnya kembali full. Selanjutnya, secara sadar melakukan kekeliruan, padahal udah tahu ini jalan ini harusnya kondisi ini yang benar, tapi tetap aja dilakukan kondisinya daripada lewat sana kejauhan, lewat sini aja lah. Udah tahu padahal itu kondisinya salah, di area tersebut ada masalah. Karena kondisi, maaf ngomong, ngirit lah, ngirit solar, mohon maaf ini. Ngirit tol ya. Nah, ngirit tol bisa. Tol diadain lewat pinggir. Ah, iya itu, ya sama aja itu melakukan kekeliruannya secara sengaja. Tapi manfaatnya bagus. Ya manfaat boleh bagus juga, manfaat bagus. Tapi jika kondisi terjadi masalah, nanti bapak yang kena juga kan akhirnya kan? Nggak dikasih jalan untuk. Jadi semua pasti berdoa untuk biar aman. Tapi intinya itu sebuah kesalahan yang secara disengaja. Hah? Tambah naik? Naik berapa? Adalah. Gimana naik ya ada lah. Selanjutnya melakukan kesalahpahaman. Dalam melakukan aktivitas kita bisa terjadi kesalahpahaman dalam membaca sesuatu. Ya, kita kembali ke belakang lagi kejadian. Harusnya ke mana? Akroma yang di siapa itu? Di Cilegon. Yang putar balik ke Tangerang. Yang putar balik itu siapa itu? Itu ibaratnya posisi
kesalahpahaman karena hanya membaca di posisi bagian atasnya aja. Akroma harusnya dikirimnya ke yang akroma yang di kawasan, tapi berangkat aja secara PD-nya ke arah yang di Tangerang. Tapi kalau syuting apa lihat yang jalan juga Pak. Kalau kami jalan akroma Tangerang kan beda. Sama, uang jalannya sama. Baterainya habis Pak. Jadi intinya kalau kesalahpahaman seperti itu faktor yang sebenarnya nganggapnya semuanya pukul rata sama aja, nggak bisa. Meskipun sama-sama namanya akroma, bapak-bapak harus ngeliat. Tapi untungan yang salah kirimnya ke akroma Tangerang dikirim ke akroma kawasan. Untungnya begitu Pak. Ya tapi tetap kita terjadi Karena kesalahan. maksudnya nggak kebangetan. Bangetan lah eta mah. Salah ya salah. Dekat Cilegon ini ke Jakarta. Ya tetap aja nanti tahunya dari pihak customer itu komplainnya ke kita. Itu maksudnya. Pak Heri ya? Asal Pak Heri? Herianto. Iya. Herianto. Iya, tunggu dah. Pak Heri itu Oke, saya lanjutkan. Faktor penyebab kecelakaan bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama faktor dari manusianya, itu faktor dari manusia yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang kedua faktor dari mesinnya, kendaraan yang digunakan tidak aman. Yang ketiga metode kerjanya salah. Yang keempat material bahan yang dibawa itu posisinya tidak aman, kontainernya yang bolong, isotengnya yang bikin bocor, itu termasuk sebagai kategori material. Dan yang terakhir faktor lingkungan. Lingkungan itu menyangkut ke semuanya, di mana perilaku yang tidak aman yaitu unsafe action posisinya seperti kita ceroboh, yang harusnya kita diminta pada saat melakukan aktivitas menggunakan APD tidak menggunakan APD, itu ceroboh. Selanjutnya kondisi yang tidak aman atau unsafe condition, di mana bagian dari sebuah kendaraan yang harusnya dilakukan stop dulu, dilakukan pengecekan, misalnya dari tim mekanik tidak dilakukan pengecekan secara maksimal. Unsafe condition ataupun unsafe action itu ibaratnya kita melakukan potong kompas, potong jalur lah. Udah tahu kondisi itu nggak aman, tetap kita lakukan. Aktivitas yang tidak aman tetap kita lakukan. Itu akan bermasalah dari diri kita. Dan setiap kita melakukan kesalahan, itu efeknya menjadi satu tim semuanya, yang efeknya sangat banyak. Ini Pak Faru, 100 kurangi 1 sama dengan 0, bener nggak Pak Faru? 100 kurangi 1 0 sama 0 bener. Hitungan matematika bener nggak? Nah, 99. Hitungan siapa Pak? Ini masuk hitungan kalau kita bekerja dengan secara tim. Tim yang hitung kayak gitu. Misalnya di sini ada berapa orang? Anggap aja 15 orang apa 20 orang. Yang salah satu. Yang salah satu kena imbasnya semuanya kan? Ya emang harus begitu. Iya, itu. Efek dunia kerja seperti itu Pak. Kenapa dihitungnya harus semua kan pasti nggak rela. Yang berganti. Ya, itu karena satu tim, satu perusahaan. Satu perusahaan. Itu. Kalau satu perusahaan itu menjadi bermasalah semuanya karena akibat kesalahan dari satu orang. Dimanapun kita satu orang melakukan pelanggaran aturan, yang lain menjadi kena imbasnya. Yang satu orang melakukan kesalahan, tetap yang lain kena juga. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas, kita harus melakukan secara hati-hati agar jangan sampai timbul menjadi 100 kurangi 1 sama dengan 0 ini. Selanjutnya ini adalah pembagian kue. Kue yang paling banyak diterima yaitu dari diri kita sendiri jika terjadi kecelakaan.
Kalau sampai terjadi kecelakaan, kita nggak bisa kerja, efeknya lari ke keluarga, nggak ada yang ngasih nafkah, pindah ke lain hati jadinya kan istrinya. Cerai. Ya cerai, ini gitu. Diracun aja. Psikopat nih. Selanjutnya efeknya juga ke rekan kerja kita, itu yang bermasalah. Kalau perusahaan dapatnya kuenya kecil kalau perusahaan. Kalau misalnya bapak-bapak melakukan kesalahan sampai menimbulkan masalah kerugian, baik itu kerugian dari sisi perusahaan yaitu dari sisi materai, kerugian dari sisi NSI, kita nggak terlalu khawatir Pak. Pertama, kalau ada masalah kecelakaan kerja, barang kita sudah diasuransikan. Kecelakaan misalnya barang yang guling, barang udah diasuransikan. Dari sisi materai, mobil udah ada asuransinya. Ada kecelakaan, bapak sampai celaka, nggak ada asuransi. Makanya setiap kita melakukan aktivitas harus kita pastikan apakah itu kita mau berangkat kerja, membawa kendaraan untuk menuju ke area NSI itu aman buat diri kita sendiri sebagai sopir, aman buat dari rekan kerja kita connect, dan aman buat dari barang yang kita bawa. Dan bagaimana caranya kita mencegah jangan sampai timbulnya ada kecelakaan kerja? Yang pertama, kita butuh 3 kunci untuk menghilangkan kecelakaan kerja, masalah dimanapun. Pertama, seperti sudah saya singgung pertama tadi, ikutin prosedurnya. Yang kedua, komunikasi, saling berkomunikasi sama rekan kerjanya ataupun pengurusnya. Ya kita kembali lagi yang sampai ketiduran di bokeh kemarin, itu berarti nggak ada komunikasi. Timbul adanya masalah keterlambatan istilahnya kedatangan. Tapi pas itu Pak, bongkaran selesai saya masuk. Selanjutnya konfirmasi. Setiap aktivitas kita harus melakukan konfirmasi dulu. Seperti dibilang tadi sama Pak Adam, masuk ke area karena kondisi capek, konfirmasi, kita menyiapkan informasi, itu konfirmasi. Oke, istirahat karena kondisinya badan kita udah capek. Intinya perlu adanya komunikasi dan konfirmasi agar kita melakukan aktivitas aman, nggak ada masalah selama perjalanan. Karena itu tadi sifat dari manusia itu seperti saya bilang tadi, kolot, menganggapnya kita udah kerja dimanapun nggak ada masalah. Saya udah menjadi supir puluhan tahun nggak ada masalah. Bila kita tidak mengikuti aturan yang udah ditentukan, timbul masalah, nyalain takdir lagi, nggak bisa. Kita udah ditakdirkan, misalnya kita terjadi celaka udah ditakdirkan, oke. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan bagaimana cara mencegah itu terjadi. Jadi setiap kita melakukan aktivitas, tolong harus selalu memberikan ketiga ini: patuhi peraturan, komunikasi, dan konfirmasi. Jadi di NSI, jika ada masalah dengan kendaraan dari bapak-bapak yang perlu adanya penanganan, dan diinformasikan nanti apabila ada kedatangan yang terlambat, info ke Pak Adam dan Pak Ijaz. Ini 2 orang ini yang bertanggung jawab 24 jam Pak, standby nomornya ini. Oke. Produk NSI dibagi menjadi 2, monomer dan polimer. Yang monomer akrik asid, butil akrilat, etil akrilat, dan butil etil akrilat. Alkoholik CA itu sama halnya dengan SAP. Tadi juga ada pertanyaan kan, UN number, nomor itu apapun barangnya tetap etil akrilat dimanapun itu barang itu diproduksi. Etil akrilat namanya 1917, akrik asid 2218, butil akrilat 2348, EHA 3082.
Udah itu nomor di seluruh dunia Sama. itu sama. Jadi harus diingat, jangan sampai kita membawa barang tidak tahu apa barang yang kita bawa. Taunya AA bawaannya, tapi nggak tahu karakteristik dari barang tersebut. Nah, di dalam NSI material-material di depan ini untuk pembuatan bahan baku AA, EA, BA, EHA itu semuanya mudah terbakar. Makanya kita minta jangan sampai ada api sekecil apapun. Cukup di area kerjanya itu kita buatkan kotakan, dikasih blanket penutup agar percikan apinya tidak kemana-mana. Pertama, barang di NSI yang menjadi bahan baku untuk aplikasi yaitu propilin. Propilin sama halnya seperti gas LPG. Tapi gas LPG itu hanya turunannya aja, bentuknya gas, tapi dimasukkan ke dalam tangki menjadi cairan. Selanjutnya ada etanol. Mungkin sering lihat yang bawa mobil tangki warna biru, itu alkohol dengan kadar 96%. Kalau di apotek kan kadarnya cuma 70%. Itu 96% kadarnya. Kenapa disebut 96%? Dalam 100 mili 70%-nya itu alkohol murni dan 30%-nya yaitu air. Itu maksudnya. Kalau 96 berarti ya 96-nya itu 96 milinya itu alkohol, 4%-nya air, berarti lebih murni. Meskipun kadang bapak-bapak bisa melihat bahwa di Indonesia ada pengerjaan orang las, gerinda, itu kan menimbulkan api. Tapi api yang akan dikeluarkan itu kita jaga jangan sampai menyebar ke yang lainnya. Selanjutnya butanol, sama itu bentuk alkohol juga. Kalau terkena ke tangan kita menjadi panas. Seperti kita kalau terkena menggunakan balsam ataupun menggunakan fresker atau yang menjadi minyak angin yang terlalu banyak kepanasan itu. Kalau oktanol sama. Jadi ketiga bahan ini semuanya mudah terbakar dan ada satu yang hanya bisa terbakar. Harus kita bedakan antara bahan mudah terbakar dan bisa terbakar. Kalau kayu itu masuk kategori bisa terbakar, bukan yang mudah terbakar, karena perlu dari pemanasan tertentu baru bisa terbakar. Kalau yang mudah terbakar, ketika ada api langsung nyambar. Itu kategori yang mudah terbakar. Selanjutnya bahan baku untuk membuat SAP, adanya akrilik asid tadi dan ditambah dengan caustic soda, soda api lah barang kerennya. Saat kita ada memproduksi SAP, AA cairannya korosif, caustic soda atau NaOH korosif juga. Yang membedakan yaitu dari titik keasamannya. Yang satu kalau AA itu 2,3 angkanya, kalau caustic soda yaitu sekitar 4. Jika digabungkan menjadi netral 7. Asam ketemu basa yaitu menjadi 7. Sama ini ketemu air ini. Nah ini angkanya 7 kalau air ini. Tingkat dari keasaman dari air ini 7. Normalnya manusia bisa mengkonsumsi air antara dari mulai angka 6 sampai angka 9. Dan angka normalnya di tengah-tengah yaitu angka 7. Bentuknya sapi. Dari kecil ketika peta air ya bisa sangat banyak sekali. Harusnya untuk polimer apalagi CA gampang, apalagi CA ini SAP dipegang nggak masalah, nggak berbahaya. Tapi kalau sampai masuk ke dalam anggota tubuh kita, saya jamin bapak-bapak sudah tidak bisa bernapas lagi. Kalau sampai SAP masuk ke dalam anggota tubuh kita, akan menjadi gel cairan tubuh kita.
karena dia menyerap air. Kalau AA, EA, BA, EHA sama bentuknya cairan semuanya. Yang membedakan yaitu dari sisi warnanya ataupun dari baunya serta dari sisi kepekaan terhadap api. Kalau AA masuk kategori yang mudah terbakar. EA mudah terbakar juga. BA mudah terbakar juga. Dan EHA masuk kategori bisa terbakar. Jadi kalau dilihat di depan sini, arti dari SAP yaitu super absorben polimer. Ikutin aturan yang ada di NSI. Jangan sampai tidak mengetahui aturan yang ada di NSI. Di NSI ada dokter dari mulai Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita berikan pengobatan secara gratis dan tidak kita pungut biaya. Selanjutnya untuk mengenai penanganan bahan kimia untuk tumpahan. Tumpahan di NSI dibagi menjadi dua, tumpahan besar dan tumpahan kecil. Tumpahan kecil itu termasuk kurang dari 200 liter. Di atas 200 liter masuk kategori tumpahan besar. Ketika kita menangani sebuah tumpahan bahan kimia, pastikan kita menangani di posisi titik kebocorannya dulu. Menggunakan pasir yang udah ada di mobil. Tampung tetesannya, posisinya terus di barikade. Ambil sisanya pertama kali, ambil pasir pertama kali di sekitar tetesan, di bendung. Habis itu sisa pasir yang masih ada di ember dibuat sebagai penampungan. Lakukan penanganan sebisa mungkin. Yang penting intinya memperhatikan keselamatan bapak-bapak sambil menggunakan alat pelindung diri yang ada di mobil. Ketika asam akrilat tumpah, pastikan apa yang harus dilakukan. Sarung tangan, goggle, sepatu safety harus selalu digunakan. Pastikan masker juga tetap dipakai agar posisinya bapak-bapak aman dari bau-bau yang tidak diinginkan akibat bahan kimia tersebut. Ketika tumpahan lebih dari 200 liter, segera komunikasikan. Ingat, di tramcard ada sebagian form kecil juga yang menyebutkan di situ kita bagaimana cara melakukan pelaporan. Apakah itu yang pertama, kejadiannya di mana, jam berapa, di daerah mana, kita tertabrak atau ditabrak, apakah terjadi kebocoran apa tidak, dan ada korban atau tidak. Itu poin penting. Masalah penjabaran kita kenapa-kenapanya itu nggak usah. Yang penting bapak-bapak laporan terlebih dahulu jika terjadi masalah, itu yang poin penting. Bekas wadah dari bahan kimia tidak boleh digunakan secara sembarangan dan harus dibuang ataupun dimusnahkan agar posisinya tidak digunakan lebih lagi. Karena banyak sekali sekarang di pinggir-pinggir jalan, contohnya di daerah Cakung, Cilincing sini, banyak sekali drum-drum bekas bahan kimia yang digunakan sebagai tandon air. Ada posisinya yang IBC yang ada kerangkengnya itu, ada frame-nya itu bekas bahan kimia juga. Digunakan sebagai penampungan air. Contohnya mohon maaf kayak di masjid ataupun di rumah. Kalau di rumah pasti pakai yang tangki yang warna biru aja. Tapi itu semuanya bahan kimia semuanya. Kita nggak tahu. Karena efeknya akan menyebabkan ke diri kita dalam jangka panjang. Selanjutnya untuk penanganan kebakaran, seperti saya sampaikan tadi, AA tidak boleh digunakan jika terjadi kebakaran ada menggunakan air, maka akan diserap oleh AA itu sendiri, karena AA bersifat menyerap air. AA dan ditambah dengan caustic soda ataupun soda api menjadi SAP, dan SAP digunakan sebagai dalaman di dalam popok bayi. Gunakanlah dry chemical powder yang ada di mobil bapak-bapak. Pastikan tekanannya masih aman. EA juga sama, tidak boleh menggunakan air, dan dia akan terus menyebar. Ini adalah ilustrasi di mana jika etil akrilat sampai bocor sebanyak 1 kilo, dia akan menyebarkan uap sebanyak ukuran 2 kali
2 kali 6 meter. 2 kali 6 meter dengan ketinggian 1 meter. Uapnya akan terus di situ, di mana posisi kalau ada angin niup ya dia kemana sih? Sama halnya seperti gas LPG. Kalau bocor, dia ada di bawah. Karena posisinya lebih berat dari udara. Kalau ada percikan sedikit, dia akan langsung meledak. Dan efek yang ditimbulkan akan sangat parah. Makanya di seluruh produk energi yang tentunya cairan, yang paling berbahaya yaitu yang etil akrilat jika termasuk kategori yang mudah terbakar. Kalau yang bersifat korosif itu yang AA. Maka kita harus hati-hati. Karena sifat dari bahan kimia yang ada di energi, produk dari energi sangat-sangat sekali mudah terbakar. Perlu diperhatikan bahwa seluruh kelistrikan yang ada di kendaraan harus dalam kondisi aman. Jangan sampai ada yang lampunya pecah, covernya pecah, sambungan kabelnya yang tidak rapi. Itu semuanya bisa menimbulkan terjadinya masalah. Sambungan hati juga sama, harus diperhatikan. Dan terakhir, selama perjalanan selalu komunikasikan. Ingat tadi ada 3 untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pertama, prosedur, gunakan komunikasi, dan yang terakhir yaitu konfirmasi. Selama kita melakukan aktivitas tersebut, kita bisa menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Selama perjalanan kita harus tetap berkomunikasi, konfirmasi, agar tidak ada saling komunikasi yang putus antara pihak energi dan materai. Yang efeknya sama halnya nanti bisa menyebabkan masalah dari semuanya. 100 kurangi 1 sama dengan 0. Semua kena imbasnya. Ini seperti itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan? AA titik nyalanya 51,4 derajat. EA 7,8. WA 40,1 dan EHA 8,8. Kalau diurutkan, yang mudah terbakar yaitu yang EA, BA, AA. Yang terakhir yaitu EH. Dari sisi yang mudah terbakarnya. Nah, ini adalah dari sisi korosif. Kalau korosif antara AA dan soda api ataupun caustic soda, yang lebih bahaya yaitu caustic soda. Kalau AA terkena anggota tubuh kita, itu hanya posisinya kita menjadi melepuh tangan kita atau anggota kulit kita. Tapi kalau untuk caustic soda, dia akan menggerogoti sampai ke dalam ke daging kita. Nanti ada gambarnya. Nah, ini AA, EA, BA. Kategori gambar api. Jadi yang mudah terbakar. Produk monomer. Produk energi yang monomer, yaitu yang cairan. AA ada gambar tengkorak, berarti bisa mematikan, toksik. Selanjutnya korosif, terkena tangan ataupun besi. Dan yang terakhir yang di bawah yaitu seperti gambar orang kayak pakai baju Spiderman, yaitu kategori sebagai berbahaya buat kesehatan. Masuk kategori berbahaya buat kesehatan itu kategori di mana posisi bahan kimia itu tersebut jika masuk ke dalam anggota tubuh kita melalui uapnya saja ataupun terhidup ke kita, dengan samping misalnya tertelan ataupun yang lainnya, itu bisa menyebabkan terjadinya masalah gangguan pada diri kita, terutama kanker ataupun paru-paru bisa menyebabkan masalah. Selanjutnya gangguan pada janin itu bisa terjadi juga. Jadi bahan kimia mempunyai karakteristik. Kalau bapak-bapak nanti di jalan ataupun melihat sesuatu bahan kimia, melihat simbol seperti ini, berarti harus hati-hati.
Meskipun bahan kimia tersebut masuk ke kita secara sedikit, tapi kalau jika kita tidak menetralisir semuanya, mengurangi semuanya dengan menggunakan alat pelindung diri, bisa membuat diri kita umurnya menjadi lebih pendek. Karena bahan kimia itu sangat merusak sekali. EA beracun selanjutnya dan berbahaya bagi kesehatan. BA beracun dan berbahaya kesehatan, dan EHA bersifat hanya tanda seru itu, yaitu untuk iritasi dan berbahaya buat kesehatan. Nah, ini adalah gambar ikan dan tumbuhan mati. AA, EA, dan EHA kalau sampai tumpah ke tanah yang ada tumbuhannya, tanah tersebut atau tumbuhan tersebut akan mati. Kalau sampai tumpah ke perairan, semua hewan yang ada di perairan, di selokan, di laut, yang selama posisi konsentrasinya masih masuk, itu akan mati juga. Jadi sangat berbahaya sekali buat lingkungan untuk yang AA, EA, BA, dari AA, EA, dan EHA. Dan gambar semuanya ini kita sebut sebagai piktogram. Makanya di sini bapak-bapak harus tahu bahwa gambar tersebut adalah gambar yang disederhanakan supaya bapak-bapak tahu bahaya dari bahan-bahan kimia yang dibawa. Kita tahu bapak-bapak tidak hanya membawa bahan kimia yang ada di Indonesia saja. Di tempat lain pun mas, bapak-bapak juga ada yang membawa bahan kimia. Tapi harus tahu, dilihat dari simbol yang ada di kemasan. Dan ini adalah piktogram dari AA, EA, BA, EH. Yang paling banyak yaitu yang AA, terdiri dari 5 piktogram. EA ada 4 piktogram, BA ada 3, EHA dan ada 3. Jadi perlu adanya keterhati-hatian bagi kita semuanya. Dan bapak-bapak juga harus tahu bahwa piktogram tersebut demi menjaga agar orang-orang yang awam seperti kita ini ataupun seperti bapak pada saat selama perjalanan harus tahu. Jika melihat ada gambar api, oh itu mudah terbakar. Jika melihat gambar tengkorak, oh itu berarti toksik beracun. Jika melihat gambar tersebut ada tetesan tangan, oh berarti bahan kimia yang dibawa berarti kondisinya korosif. Itu yang perlu diperhatikan. Dan ingat, di setiap mobil sudah disediakan tram card, transportation emergency card. Itu sebagai petunjuk bapak-bapak jika ada keadaan darurat, Pak. Ya kita memaklumi bapak-bapak tidak pernah membaca, tapi seenggaknya tolong sesekali dibaca, dilihat. Demi jika ada keadaan darurat, bapak-bapak bisa langsung melakukan action. Karena jika terjadi keadaan darurat, bapak-bapak pikirannya tuh, mohon maaf, istilahnya blank, gugup. Rata-rata orang dalam menghadapi kecelakaan itu menjadi gugup. Apalagi ditimbulkan dengan adanya bahan kimia. Ketika bapak-bapak menjadi blank, tidak mengetahui apa yang harus saya lakukan, itu akan sangat berbahaya. Maka banyak sekali kecelakaan bahan kimia dilakukan penanganan, tapi bukannya malah membuat kecelakaan tersebut atau bahan kimia tersebut bisa teratasi, tapi sering menjadi lebih parah. Kayak AA kebakar, disiram pakai api ya nggak bakal bisa. Karena karakteristiknya dia menyerap air. Kalau EA, BA, EHA terbakar, kita siram menggunakan air, nggak bisa. Dia akan menyebarkan menjadi lebar masalah kebakaran tersebut. Karena posisi EA, BA, EHA itu ada di atas air, sama seperti minyak, karakteristik dari berat jenisnya, dan air ada di bawah. Selama berada di NSI, kita minta bapak-bapak selalu menggunakan alat pelindung diri. Tolong alat pelindung dirinya, terutama sepatu, harus diperhatikan, ataupun helm dan safety glass-nya. Alat pelindung diri bukan untuk bapak-bapak supaya menjadi aman dari kecelakaan, bukan. Itu hanya mengurangi resiko yang diterima. Kita kejatuhan benda dari atas mengenai ke kaki kita, kita menggunakan sepatu safety, berarti kita aman.
tapi tetap aja terjadi masalah, kita terjadi kecelakaan. Helm harus kondisi lengkap, ada tali helmnya, ada headbandnya. Google yang di kendaraan harus diperhatikan juga, jangan sampai ada yang kusem. Safety glass harus diperhatikan juga, harus yang bening safety glassnya. Sepatu safety, ya alhamdulillah dari pihak Matra masih belum saya temukan, karena saya kalau patrol tidak melulu di hari Kamis saja. Tahu-tahu saya kalau paling patrol ya muter aja, ketemu apa itu saya laporan ke ada. Jadi kita minta tolong seluruh peralatan keselamatannya harus jangan diinjak bagian belakangnya. Sering ketahuan posisi kalau belakangnya udah ngeper, udah nepuk-nepuk, berarti itu sudah sering diinjak. Masker, tolong masker dipakai secara penyimpanannya harus secara baik dan benar. Jangan sampai bersama dengan material-material yang lainnya. Berdebu Pak, itu sangat berbahaya. Saringannya harus dipisahkan juga. Harus dibuatkan wadah. Sarung tangan, karet harus disimpan juga di tempat yang baik. Jangan sampai berbarengan dengan kunci-kunci yang lain, sama dongkrak, sama kunci pipa yang lainnya. Jangan sampai. Ini adalah peralatan jika menangani polimer. Selanjutnya pertolongan pertama, kita sering melakukan informasi kepada bapak-bapak semuanya bahwa kita minta untuk membawa air bersih di mobil. Setidaknya ya 25 liter lah. Kenapa kita minta untuk 25 liter? Karena posisi jika terjadi masalah pada bapak-bapak, kita minta untuk dibasuh dengan air tersebut, berarti harus dengan kondisi yang bersih airnya. Terkena mata disiram dengan air mengalir kurang lebih sekitar 30 menit. Terserah bapak-bapak menggunakan wadahnya apa. Kalau wadahnya menggunakan bekas botol air mineral seperti ini, tolong labelnya dibuang Pak ya. Karena kita pernah ada audit dari Jepang, masih ada labelnya aqua kayak gini, meskipun itu sebagai air untuk cuci tangan, itu menjadi temuan kita Pak. Kita diminta untuk supaya menginformasikan agar labelnya ini dibuang, ditulis air buat cuci tangan atau apa itu, terserah, yang penting bukan ada tulisannya untuk air minum. Karena asumsi mereka ketika masih ada labelnya pasti menjadi sebagai air minum. Ketika terkena tangan sama dibasuh selama 30 menit ataupun lebih. Ketika kita mencium bau yang menyengat, cari tempat yang aman sesuai dengan arah angin. Jangan posisi melawan arah angin. Kalau sampai tertelan, minum air yang sepertinya banyak. Dan ini adalah salah satu orang yang terkena bahan kimia ada di ini. Orangnya cuma pakai celana dalam aja Pak. Kita siram sekitar 1,5 jam. Ketika terkena bahan kimia ataupun yang seperti SAP, jika menangani bahan kimia yang serbuk, usahakan menggunakan kuas ataupun sapu kecil yang ada di mobil. Setelah bersih, baru kita basuh dengan air. Nah ini adalah contoh orang-orang yang terkena AA di NSI, bahan kimia di NSI. Mukanya menjadi bopeng, dan ini yang terkena di perut. Dan ini ada yang posisinya terkena tetesan meskipun mereka hanya lewat aja patrol. Makanya kita minta jangan sampai ada sopir ataupun kenek yang ikut nunggu di tempat pengisian yang di isoteng itu. Khawatirnya terkena percikan gini Pak, kita nggak tahu. Ini pada saat kejadian ini operator ini hanya melakukan pengecekan Pak, patrol, ngecek tekanan yang ada di pompa. Terus tiba-tiba ada tetesan mengenai ke punggungnya. Padahal dia tidak bersinggungan sama sekali dengan bahan kimia. Sama ini juga orang bagian pengisian
terkena tetesan yang dari atas. Ini orang bagian jampiling. Dan ini adalah orang yang tadi terkena seluruh tubuhnya. Jadi hitam semuanya Pak, bopeng. Nah, ini adalah yang terkena caustic soda. Caustic sodanya hanya cuma berapa persen. Kalau nggak salah kemarin waktu itu kejadiannya sekitar 30%. Maka mengakibatkan segini. Ketika di luarnya kondisinya bagus di kulitnya, tapi di dalamnya grogotin. Di NSI kita menyediakan sebuah alat emergensi jika terkena bahan kimia. Ikutin aturan yang ada di NSI. Jangan sampai tidak mengetahui aturan yang ada di NSI. Di NSI ada dokter dari mulai Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita berikan pengobatan secara gratis dan tidak kita pungut biaya. Selanjutnya untuk mengenai penanganan bahan kimia untuk tumpahan. Tumpahan di NSI dibagi menjadi dua, tumpahan besar dan tumpahan kecil. Tumpahan kecil itu termasuk kurang dari 200 liter. Di atas 200 liter masuk kategori tumpahan besar. Ketika kita menangani sebuah tumpahan bahan kimia, pastikan kita menangani di posisi titik kebocorannya dulu. Menggunakan pasir yang udah ada di mobil. Tampung tetesannya, posisinya terus di barikade. Ambil sisanya pertama kali, ambil pasir pertama kali di sekitar tetesan, di bendung. Habis itu sisa pasir yang masih ada di ember dibuat sebagai penampungan. Lakukan penanganan sebisa mungkin. Yang penting intinya memperhatikan keselamatan bapak-bapak sambil menggunakan alat pelindung diri yang ada di mobil. Ketika asam margaret tumpah, pastikan apa yang harus dilakukan. Sarung tangan, goggle, sepatu safety harus selalu digunakan. Pastikan masker juga tetap dipakai agar posisinya bapak-bapak aman dari bau-bau yang tidak diinginkan akibat bahan kimia tersebut. Ketika tumpahan lebih dari 200 liter, segera komunikasikan. Ingat, di Tremcat ada sebagian form kecil juga yang menyebutkan di situ kita bagaimana cara melakukan pelaporan. Apakah itu yang pertama, kejadiannya di mana, jam berapa, di daerah mana, kita tertabrak atau ditabrak, apakah terjadi kebocoran apa tidak, dan ada korban atau tidak. Itu poin penting. Masalah penjabaran kita kenapa-kenapanya itu nggak usah. Yang penting bapak-bapak laporan terlebih dahulu jika terjadi masalah, itu yang poin penting. Bekas wadah dari bahan kimia tidak boleh digunakan secara sembarangan dan harus dibuang ataupun dimusnahkan agar posisinya tidak digunakan lebih lagi. Karena banyak sekali sekarang di pinggir-pinggir jalan, contohnya di daerah Cakung, Cilincing sini, banyak sekali drum-drum bekas bahan kimia yang digunakan sebagai tandon air. Ada posisinya yang IBC yang ada kerangkengnya itu, ada frame-nya itu bekas bahan kimia juga. Digunakan sebagai penampungan air. Contohnya mohon maaf kayak di masjid ataupun di rumah. Kalau di rumah pasti pakai yang tangki yang warna biru aja. Tapi itu semuanya bahan kimia semuanya. Kita nggak tahu. Karena efeknya akan menyebabkan ke diri kita dalam jangka panjang. Selanjutnya untuk penanganan kebakaran, seperti saya sampaikan tadi, AA tidak boleh digunakan jika terjadi kebakaran ada menggunakan air, maka akan diserap oleh AA itu sendiri karena AA bersifat menyerap air. AA dan ditambah dengan caustic soda ataupun soda api menjadi SAP, dan SAP digunakan sebagai dalaman di dalam popok bayi. Gunakanlah dry chemical powder yang ada di mobil bapak-bapak. Pastikan tekanannya masih aman. EA juga sama, tidak boleh menggunakan air, dan dia akan terus menyebar. Ini adalah ilustrasi di mana jika etil agrat sampai bocor sebanyak 1 kilo, dia akan menyebarkan uap sebanyak ukuran 2 kali
2 kali 6 meter. 2 kali 6 meter dengan ketinggian 1 meter. Uapnya akan terus di situ, di mana posisi kalau ada angin niup ya dia kemana dia. Sama halnya seperti gas LPG. Kalau bocor, dia ada di bawah. Karena posisinya lebih berat dari udara. Kalau ada percikan sedikit, dia akan langsung meledak. Dan efek yang ditimbulkan akan sangat parah. Makanya di seluruh produk energi yang bentuknya cairan, yang paling berbahaya yaitu yang etil akrilat jika masuk kategori yang mudah terbakar. Kalau yang bersifat korosif itu yang AA. Maka kita harus hati-hati. Karena sifat dari bahan kimia yang ada di energi, produk dari energi sangat sekali mudah terbakar. Perlu diperhatikan bahwa seluruh kelistrikan yang ada di kendaraan harus dalam kondisi aman. Jangan sampai ada yang lampunya pecah, covernya pecah, sambungan kabelnya yang tidak rapi. Itu semuanya bisa menimbulkan terjadinya masalah. Sambungan hati juga sama, harus perhatikan. Dan terakhir, selama perjalanan selalu komunikasikan. Ingat tadi ada 3 untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pertama, prosedur, gunakan komunikasi, dan yang terakhir yaitu konfirmasi. Selama kita melakukan aktivitas tersebut, kita bisa menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Selama perjalanan kita harus tetap berkomunikasi, konfirmasi, agar tidak ada saling komunikasi yang putus antara pihak energi dan materai. Yang efeknya sama halnya nanti bisa menyebabkan masalah dari semuanya. 100 kurangi 1 sama dengan 0. Semua kena imbasnya. Intinya seperti itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan?